Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu, nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-14. Saya membaca dalam terjemahan bebas dari bahasa Ibrani, dalam bahasa Indonesia seperti ini. Dan jika engkau hidup menurut jalan-jalanku, dengan berpegang pada ketetapan dan perintah-perintahku, seperti yang dilakukan Daud ayahmu, maka aku akan memperpanjang umurmu. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, teks ini adalah firman bagi Raja baru, Raja Salomo, yang menggantikan Daud ayahnya. Dan dalam situasi di mana Salomo masih muda dan harus berhadapan dengan berbagai tekanan politik yang terjadi, baik secara internal berkaitan dengan stabilitas politik, kesetiaan umat terhadap kepemimpinannya, dan stabilitas kerajaan. Dan tentu juga berhadapan dengan berbagai tantangan di luar bangsa-bangsa yang lain. Nah, dari bacaan kita boleh menghayati bahwa yang pertama, hikmat itu bukan sekedar diketahui, tetapi harus dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh. Kata hikmat sendiri itu punya makna beberapa hal. Yang pertama adalah pengetahuan yang benar, yang berkaitan dengan keterampilan hidup sebenarnya. Pengetahuan tetapi mengarah pada keterampilan hidup. Yang kedua adalah hidup takut akan Tuhan, dan yang ketiga itu adalah kemampuan memilih hal-hal benar di setiap pilihan-pilihan hidup. Itu yang disebut dengan hikmat. Tetapi hal ini tidak boleh hanya sekedar tahu tanpa dikerjakan. Oleh karena itu, bahasa yang dipakai adalah jika engkau berjalan menurut jalan-jalanku, artinya setiap waktu secara konsisten menjalaninya sepanjang waktu. Itu yang dimaksudkan. Nah, apa sih yang sebenarnya terjadi? Seringkali kita itu pingin tapi nggak menjalankan. Kita tahu yang benar tapi kita melakukan yang tidak benar. Suatu saat saya pernah kasih ilustrasi begitu ya, di satu khotbah saya kasih keluar uang 100.000 begitu. Saya tanya, adakah yang mau? Gitu. Semua orang bilang mau, ada banyak dengar suara begitu. Sekali lagi saya tanya, apakah ada yang mau? Semua mengatakan mau begitu. Tapi kemudian satu orang maju ke depan dan dia mengambil. Dan uang itu punya siapa? Orang yang mau sekaligus take action untuk ambil itu. Jadi hikmat itu tidak sekedar pengetahuan, tetapi dia harus menjadi perilaku hidup. Dan coba cek dalam hidup kita sepanjang tahun ini. Jangan-jangan kita mau banyak hal, tetapi action untuk banyak hal itu, sehingga kita nggak mendapatkan apapun. Hal yang kedua berkaitan dengan soal acuannya. Yang menarik adalah jika engkau mentaati jalan-jalanku seperti Daud ayahmu. Jadi ternyata Tuhan menggunakan Daud sebagai contoh jalan hidup yang konkret. Ayah akan menjadi jalan perilaku yang konkret buat anak-anaknya. Semoga kita menyadari hal itu, semoga kita boleh menghayati berkaitan dengan hidup yang diposisikan sebagai seorang ayah, sebagai teladan bagi generasi setelahnya. Semoga kita jadi pribadi-pribadi yang Tuhan bilang kepada anak cucu kita dan mengatakan, hiduplah taat, contohnya seperti nenekmu, seperti kakekmu, seperti ayahmu, seperti ibumu. Dan itu menjadi panggilan kita semua. Semoga Tuhan menggunakan kita untuk kemudian menunjukkan bagaimana generasi setelah kita memiliki cara hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Semoga
dan kita harus berjuang untuk menjalankannya. Hal yang terakhir yang boleh kita hayati adalah soal berkatnya. Berkatnya itu adalah panjang umur. Nah, sekarang pertanyaannya, apa berkat panjang umur itu, gitu kan? Mau panjang umur gitu tapi mengalami kekalahan dalam peperangan, bangsanya ancur-ancuran? Tentu tidak. Mau panjang umur gitu tapi situasinya sakit, tidak selesai-selesai? Tentu tidak mau. Panjang umur tapi hidupnya penuh dengan luka, penderitaan, kesedihan, dan seterusnya? Lebih baik tidak saja, gitu ya. Apa yang dimaksudkan Tuhan dengan berkat-Mu adalah panjang umur bagi Salomo jika dia berhikmat menjalankan itu dengan sungguh-sungguh dan hidup seperti Daud ayahnya. Yang dimaksudkan di sini ternyata adalah hidupnya panjang, tetapi dalam kondisi relasional yang beres dengan Tuhan. Sehingga ketika relasinya dengan Tuhan beres, maka yang terjadi adalah stabilitas hidupnya oke, berkat yang berkelanjutan, dan yang berikutnya lagi hidup dalam perlindungan Tuhan. Itu yang dimaksudkan, tidak sekedar panjang umur, tetapi stabilitas hidup yang terjamin, berkat yang berkelanjutan, dan hidup dalam perlindungan Tuhan. Itu janji Tuhan bagi orang-orang yang dua hal tadi seperti itu ya. Semoga kita boleh menghayati menjalankannya sebagai penutup tahun 2025 di tanggal 31 Desember. Dan besok kita akan masuk tahun baru dengan penghayatan hidup yang menjalankan hikmat sepanjang waktu, dan janji Allah ada buat kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Sang Pemberi hidup, pemelihara, dan menganugerahkan segala sukacita buat sahabat semua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.